Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk semuanya. Anandaku semua di kelas 11 Putra ya, 11 Putra. Alhamdulillah ini sudah masuk 10 orang ya. Coba semuanya angkat tangannya. Begini semuanya. Semangat. Angkat tangannya. Oke, jos semuanya. Ya, meskipun kita belajarnya virtual harus tetap semangat ya, harus tetap menjadi pembelajar gitu. Karena memang tujuan pendidikan itu adalah belajar seumur hidup gitu. Kalau kita belajarnya cuma 9 tahun, 12 tahun ya, belajarnya 12 tahun itu bakal hilang nanti, nggak ada lagi, nggak bersisa gitu. Oke. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi secara virtual ya. Meskipun tatap mukanya via Zoom, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita, karena menuntut ilmu juga merupakan bagian daripada ibadah itu sendiri. Baik, kemarin kita sudah banyak ya membahas tentang seni tari kreasi baru. Ya, sebelum saya masuk ke materi nih, saya mau nanya dulu nih, kira-kira menurut kalian seni tari kreasi baru itu apa sih? Pendapat pribadi kalian aja gitu. Silakan jawab di chat ya. Silakan klik chatnya, langsung jawab aja, nggak apa-apa. Klik menu chatnya, langsung dijawab. Secara pribadi, tari kreasi baru buat kalian itu apa sih? Sakit juga pinggangnya, duduk kelamaan. Oke, silakan chat aja, nggak apa-apa. Boleh definisi, boleh pengertian, ya, secara sederhana. Rido Firmanda, tari yang di-upgrade dengan gaya milenial. Oke. Lanjut, siapa lagi? Boleh ngomong aja, Bos? Oh, boleh, boleh. Soalnya ribet. Oke, silakan Andre. Kenapa? Gimana Andre? Tari kreasi baru Andre? Tari kreasi baru itu adalah seni tari yang dikembangkan dari seni tradisional, seni tari tradisional awal, dimodifikasi dengan beberapa teknik baru. Oke, seni tari tradisional yang dikembangkan dan dipadu dengan beberapa teknik baru. Oke, terima kasih Andre untuk pendapatnya. Oke, ada lagi, seni tari kreasi baru adalah seni tari yang telah dikembangkan. Oke, dari Gusnul tadi. Lanjut, ada Farhat, tari tradisional yang dimodifikasi atau ditambah dengan sesuatu dengan perkembangan zaman. Oke, lanjut, ada lagi yang mau ngasih pendapatnya mengenai tari kreasi baru? Azam? Wahyu mungkin? Aldi? Ini Lana, oh, Nashwa lah. Mau Lana. Oke. Lana, Rido, tolong dibuka ya kameranya ya. Oke, ada lagi nih dari Azam. Tari yang mengadaptasi dari seni tari tradisional dengan merubah beberapa unsur agar sesuai dengan zaman. Dari Yasin, lagi tambahan. Tari tradisional merupakan tari tradisional, maksudnya tari kreasi baru, ya, merupakan tari tradisional yang diubah menyesuaikan selera dari pengkreasi namun dengan tidak menghapus inti atau pokok dari tarian asalnya. Oke, bagus. Lanjut, Wahyu. Tari tradisional adalah tari yang telah di-upgrade sesuai dengan zamannya dan kebutuhannya. Oke. Ya, berarti sampai di sini semuanya sudah paham ya, sudah jelas mengerti bahwasanya tari kreasi baru itu adalah lanjutannya gitu. The next generation-nya dari tari tradisional itu sendiri, ya. Tari tradisional itu sebelum jadi tari tradisional, mungkin di kelas 10 kalian pernah belajar ya. Sebelum jadi tari tradisional itu ada tari apa dulu? Tari primitif dulu namanya. Tari primitif, dari tari primitif kemudian berkembang jadi tari perang,
dari tari perang berubah jadi tari rakyat, dari tari rakyat barulah di sana jadi tari tradisi. Tari tradisi dibagi menjadi dua, ada tari yang sifatnya istana, keistanaan, dan tari yang bersifat kerakyatan. Oke. Nah, kemudian hari ini itu banyak sekali sudah bentuk kreasinya ya. Mulai dari yang tadi kita lihat itu, dari yang kita lihat tadi itu tari Rato Jaro itu kan bentuk kreasi baru dari tari Saman. Oke, good. Semuanya sudah paham, sudah ngerti ya apa itu tari kreasi baru. Oke. Jadi hari ini kita akan lanjut ke, saya share screen ya. Lanjut ke bab 6 ya. Kita langsung cepet nih. Saya usahakan untuk menjelasinnya itu secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, karena kita fokusnya lebih ke intinya aja lah. Apa itu ya tari kreasi baru dan apa itu estetika, apa itu jenisnya. Bentar, saya mana ini? Apa ini presentasikan? Bentar. Nampak ya? Oke. Jadi kita langsung maju dulu ke apa? Jenis estetika musik pengiring dari tari kreasi baru. Nah, jadi pekan depan kita akan ulangan harian ya. Nah, nanti kalian boleh milih ulangan hariannya. Yang pertama, kalian akan bikin laporan observasi. Yang kedua, kalian boleh pilih kalian mau menirukan sebuah tarian kreasi baru ya. Silakan pilih nanti mau nari atau mau bikin laporan observasi. Ya, terserah kalian aja. Azam udah mulai nari. Ya, nanti silakan dipilih aja ya. Mau nari kan simpel kan, tinggal nyontohkan gerakannya, atau mau yang rempong ya, bikin laporan hasil observasi. Ya, itu nanti. Bentar, mana tadi? Oke, next. Ya, jadi di dalam bab ini kita akan membahas yang pertama adalah jenis tari kreasi berdasarkan temanya. Ya. Jadi kita akan mengidentifikasi atau mengenali lah jenis tari itu berdasarkan tema yang diusungnya. Kemudian memahami apa yang dimaksud dengan estetika dalam tari kreasi ya. Estetika pernah dengar ya? Estetika. Ya, kalau estetik pernah dengar barangkali. Estetik itu kan biasanya foto-foto yang apa vintage gitu, ada keping-pingannya gitu ya. Apalagi ada background Macintosh-nya itu, lengkap sudah estetik gitu. Kemudian musik pengiring tari ya, kita akan memahami ini juga. Ya, ini inti-intinya aja yang akan saya sampaikan. Dan kita akan mendeskripsikan jenis dan fungsi musik ya dalam iringan yang membalut tari kreasi baru itu sendiri. Oke, langsung saja next. Nah, tadi kan udah nyimak video ya, nyimak video tentang dari tari Rato Jaro ini, nggak usah saya putar lagi. Nah, kalau saya putar ini adalah tari yang solonya ya. Kalau yang solo, kita lihat yang solo itu kelihatannya simple banget gitu, padahal dia terbentuk dalam kerumitan yang amat luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat di video sebelumnya tadi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, jenis tari yang manakah tari tersebut ya? Tari Rato Jaro ini tari yang mana? Imitatif kah, heroik kah, kehidupan kah, atau drama tari? Ya, silakan kalau ada yang mau menjawab boleh di chat, di kolom chat, atau boleh langsung ngomong. Ya. Menurut kalian, tari yang imitatif, heroik, kehidupan, atau drama tari? Kalau saya kehidupan aja. Heroik. Heroik. Heroik tadi siapa? Bentar, saya stop dulu ya. Tadi yang heroik siapa? Carlos. Oh, Carlos. Oke. Okay. Yang kehidupan? Saya. Andre. Oke. Okay. Ya, coba Carlos dulu deh. Kenapa heroik? Carlos. Mana Carlos nih? Carlos siapa nih? Rido.
Rido, mana tuh? Kenapa bilang ini tadi, tarian ini tadi itu tari yang heroik gitu? Karena menjadi kebanggaan negara Indonesia, Ustaz. Karena menjadi kebanggaan, Negara Indonesia. karena jadi kebanggaan Indonesia. Oke. Udah, itu aja. Ya, Ustaz. Udah, oke. Sekarang Andre, tadi kan disebut jenis yang kehidupan gitu ya, yang menirukan kehidupan. Kenapa Andre? Alasannya? Karena karena gerakan tarian yang rumit dan juga memerlukan kerjasama yang baik itu melambangkan kerumitan sosial dan juga kerjasama kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang bekerjasama dalam kehidupan. Oke, terima kasih Andre, terima kasih Rido atas pendapatnya. Ya, jadi ya yang benar adalah Andre ya di sini ya. Memang tari ini tadi adalah tari yang jenisnya itu tari kehidupan. Ya, tadi udah dijelaskan sama Andre, dia mengandung kerumitan dalam kehidupan sosial ya. Kalau kita lihat dansa tariannya itu kan itu membutuhkan kerjasama yang luar biasa gitu. Jadi itu dari tarian aja kita udah melihat pesan bahwa kebersamaan itu penting gitu. Ya, hidup bersosial itu penting dan itu tercermin dari tarian masyarakat Aceh ini tadi, tari Saman atau tari Rato Jaro ini tadi. Ya. Ya, kenapa bukan tari heroik? Ya, karena di dalamnya tidak ada properti yang menunjukkan bahwa tarian tersebut heroik. Nah, tarian itu disebut sebagai tarian yang jenisnya heroik kalau di dalamnya itu ada propertinya. Contohnya apa misalnya? Tameng. Ya, tameng. Ya, tameng. Kalau dalam reok Monorogo itu ada sifat heroiknya nggak? Pakai apa? Ada pecetnya enggak? Bentar. Jendela saya mati. Jendela saya ketutup angin. Sebentar, saya buka dulu. Itu siapa? Aduh. Salah. Mana tadi? Oke, udah terang lagi. Tadi jendelanya ketutup ya. Sumber satu-satunya pencahayaan. Kalau jendelanya ketutup, hilang ini. Ya, salah satunya tadi tameng ya. Tameng, ada tameng. Nah, kalau di reok itu kan dia bawa cemeti gitu ya. Pecut gitu. Itu juga merupakan tari yang jenisnya adalah heroik. Jadi heroik itu artinya dia melambangkan sifat-sifat kepahlawanan. Ya, keunikannya itu ada di dalam propertinya biasanya. Nah, kemudian ada jenis tari yang sifatnya imitatif ya. Suaranya mantul gitu. Ya. Sifatnya imitatif di sini maksudnya jenisnya dia meniru. Bentar, ini. Ya, imitatif maksudnya di sini adalah meniru. Ya. Artinya tarian tadi itu meniru gerakan alam, ya, gerakan alam. Tarian imitatif ini biasanya ada pada tari tradisi yang sifatnya itu primitif gitu ya. Misalnya ketika ingin memanggil hujan gitu, maka orang-orang itu akan mempraktekkan gerakan hujan turun itu seperti apa, atau ketika ingin menangkap hewan buas, maka mereka mempraktikkan gerakan dari bagaimana hewan itu bergerak. Sebentar, ini kenapa seperti ini? Oke. Di kalian jelas nggak? Maksudnya di kalian rusak nggak suaranya? Iya, mantul-mantul juga, Ustaz. Mantul-mantul ya? Sekarang mantul-mantul masih? Enggak. Oke. Kalau mantul-mantul di chat aja ya saya ya. Ini soalnya lagi share screen nggak kelihatan.
soalnya lagi share screen nggak kelihatan. Siap. Bentar. Ditutup aja semuanya, Mik. Cek. Masih mantul? Udah ya. Udah nggak? Oke. Lanjut ya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir ada drama tari. Nah, drama tari di sini tentunya tarian yang dijalin dengan penampilan drama. Ya, kalau kalian pernah nonton, saya lupa kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia saya lupa nama drama tarinya. Tapi kalau di luar itu ada yang namanya Les Miserables. Mungkin pernah ada yang lihat ya, pernah ada yang nonton. Nah, itu filmnya itu sebenarnya itu termasuk ke dalam drama tari. Atau kalau kalian pernah nonton India deh, film India. Pernah nonton ya? Film India. Nah, film India itu termasuk juga ke dalam drama tari. Karena di samping drama, mereka ada menunjukkan tarian-tarian, kemudian ada nyanyian-nyanyian. Nah, itu jadi ciri khas dari seni yang sudah tumbuh di negeri itu juga, di India juga gitu. Ya, jadi jenis tarinya itu tadi ada 4 ya. Ada yang sifatnya, ada yang jenisnya imitatif, peniruan, ada yang sifatnya heroik, kepahlawanan, ada yang jenisnya kehidupan, yaitu melambangkan kehidupan sehari-hari, dan ada yang jenisnya drama tari. Drama tari yaitu tari yang dijalin dengan drama, ya, pertunjukan drama. Oke, next, lanjut. Ya. Dunia tari adalah dunia simbolik. Ya. Setiap gerakan memiliki makna atau arti maupun pesan tersendiri. Ya, jadi di dalam tari itu ada namanya gerakan yang representasional, representasional ya, dan non representasional. Nah, gerakan yang representasional ini maksudnya adalah gerakan yang maknawi, artinya kita bisa memaknainya lah. Misalnya ketika ada gerakan tangan seperti ini, nah ini artinya kan meminta, ini maknawi artinya. Nah, maknawi itu semua orang tahu gitu. Tapi ketika ada gerakan begini, ini belum tahu kita maksudnya apa nih, bisa ngehajar orang atau bisa muter gitu, ya. Itu maknanya non representasional. Maksudnya abstrak. Ada makna yang konkret, ada yang makna yang abstrak. Konkret itu jelas, abstrak itu kurang jelas. Nah, jadi abstrak dia hanya dipahami oleh koreografernya. Tahu koreografer? Koreografer itu yang membuat atau mendesain tarinya. Ya. Jadi dia sangat simbolis itu sebenarnya tari itu kalau mau kita nikmati. Nah, di dalam tari kreasi baru maupun tari tradisional itu ada yang namanya estetika. Nah, estetika itu adalah nilai keindahan. Ya. Jadi antara tari yang satu dengan tari yang lainnya, antara tari Jepang sama tari burung merak, ya tari burung merak itu punya estetika yang berbeda. Misalnya dari tari Jepang mungkin kita melihat keunikannya dari keseragamannya. Nah, kalau dari tari burung merak misalnya dari propertinya yang serba wah seperti itu. Nah, jadi yang namanya estetika itu sifatnya itu imitatif juga ya. Dia melihat kepada peniruan dari gerak itu sendiri. Nah, akibatnya standar nilai estetis yang dibawa oleh penonton maupun penari itu berbeda. Ya, misalnya gini, tadi kita udah ngelihat tari Rato Jaro tadi ya. Coba sekarang saya mau sekali lagi minta pendapatnya dari kalian semua. Tari Rato Jaro itu menurut kalian gimana sih? Indahnya di mana sih? Indahnya, maksudnya bagusnya itu di mana sih? Ya, silakan boleh lewat chat ya jawabnya. Boleh lewat chat, boleh ngomong langsung.
indahnya dari mananya gitu tari Rato Jaro tadi? Kompakannya, Rido? dari kekompakannya. Dari kekompakannya. Oke. Menurut Rido dari kekompakannya. Yang lain, silakan. Pola gerakannya. Pola gerakan. Oke, Andre pola gerakan. Silakan, yang lain lagi. Ya. Gusnul, Muhri, barangkali. Ini kecepatan. Maaf. Ya. Gimana yang lain? Baru 2 nih. Gerakan yang unik Ustaz. Gerakan yang unik, Aldi. Oke. Ada lagi? Gerakannya penuh makna. Gerakannya apa tadi? Muri? Penuh makna. Penuh makna. Oke. Ya, cukup ya 4 ya. Ya. Nah, tadi dari 4 pendapat aja udah beda tuh. Ada yang nganggap tari Ratu Jaro itu bagus karena dia kompak. Kemudian ada yang nganggap kalau tari Ratu Jaro itu pola gerakannya yang bagus. Gitu. Kemudian gerakannya juga penuh makna. Nah, ini kan udah beda-beda nih standarnya nih. Ada yang nilai dari kekompakan, ada yang nilai dari makna. Ya, jadi kita sebenarnya ini adalah hal yang wajar ya. Karena setiap orang itu menikmati tarian itu berdasarkan nilai estetikanya masing-masing. Kita nggak bisa maksakan nilai estetika kita ke orang lain. Kalau menurut Rido tadi misalnya, apa tadi Rido? Lupa saya. Pola gerakan ya? Kekompakan, mohon maaf ya. Kalau menurut Rido tadi nilai estetisnya ada di kekompakan, ya berarti Rido melihatnya di kekompakan itu. Andre melihatnya dari pola gerakannya. Yang sederhana, tapi sebenarnya itu membutuhkan kerjasama yang benar-benar luar biasa ya. Ya, jadi ingat, standar nilai estetika kita itu berbeda-beda, termasuk juga saya. Saya mungkin melihatnya dari kostum ya, kostum yang dipakai gitu. Bisa berganti-ganti, seperti itu kan luar biasa itu. Oke, lanjut ya. Sudah jelas ya estetika dari sini ya. Nilai keindahan. Jadi nilai keindahan yang kita punya itu berbeda-beda. Ya, lanjut. Ini kita akan bahas tentang musik dari pengiring tari. Nah, ya. Jadi hubungan musik dengan tari itu sangat erat ya. Ibaratnya kalau kita nampilkan tari tanpa musik itu udah kayak makan makan nasi goreng atau bikin nasi goreng tapi cuma nasinya aja yang kita goreng, nggak ada garamnya, nggak ada bumbunya, nggak ada minyaknya, nasinya aja, nasi tok kita masukkan gitu ya. Baik itu musik maupun tari, mereka sangat terikat gitu. Nah, karena hubungannya sangat terikat itu tadi, maka alat musik yang menjadi pengiringnya itu sendiri juga beragam ya, beragam. Ada alat musik yang dipukul, ya, kayak bonang gitu. Ada yang ditiup, ada yang digesek, ada yang ditepuk, ada yang digoyang atau dipetik. Nah, kemudian cara menyiapkan musik iringannya juga ada 2 jenis gitu, ada 2 hal. Misal ada yang mau musik dulu deh, kita bikin musik dulu nih dari awal sampai habis. Baru kita bikin gerakannya. Ada juga yang bikin gerakan dulu, koreografi dulu, baru musiknya. Nah, kemudian untuk jenis musik iringan tarinya itu sendiri ada 3 ya. Musik internal, maksudnya musik internal ini tadi adalah musik yang berasal dari tubuh manusia itu sendiri. Misalnya suara tepuk tangan, suara jari dipetik, atau suara hentakan kaki. Nah, itu namanya musik internal. Musik internal. Atau suara mulut dari si penarinya, itu juga merupakan musik internal. Kemudian ada juga musik eksternal.
Nah, ini tadi alat musik tadi, alat musik yang dipukul, ditiup, digesek, ditepuk, digoyang, dipetik, ya. Mau itu alat musik tradisional maupun non tradisional. Dan yang terakhir, musik itu punya fungsi di dalam tari. Yang pertama adalah mengatur irama tari. Ya. Bentar, ini mana ya? Menunjuk, oh ini dia. Ya, yang pertama ini ya, irama tari. Kenapa dia mengatur irama tari? Karena kalau musiknya berantakan atau tidak ada musik, irama tari itu bisa kecepatan, bisa juga kelambatan. Dan hal ini pasti tentunya dibaca oleh penonton, dilihat oleh penonton sebagai sebuah, entah itu sebuah kesalahan, sebuah ketidaksempurnaan dari sebuah pertunjukan. Kemudian yang kedua fungsinya adalah membentuk suasana. Ketika kita menonton tari tanpa musik itu, kalau orang yang punya nilai estetis tinggi, barangkali itu sudah bagus bagi dia. Tapi kalau kita yang makhluk awam ini, ketika melihat orang menari tanpa musik, rasanya kayaknya ada yang kurang. Ya kan? Nah, makanya musik juga berfungsi untuk membentuk suasana di sini. Entah itu suasana mencekam, suasana yang sedih, suasana yang ceria, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menegaskan ungkapan geraknya. Ya, misalnya gerakan gini tadi. Kalau dia diiringi dengan bunyi drum yang nyaring itu, petak gitu. Itu kan maknanya adalah orang mukul kan. Maknanya orang lagi mukul. Letak gitu. Kemudian fungsi lainnya juga adalah menegaskan ilustrasi adegannya. Hampir mirip ya sama menegaskan ungkapan gerak tadi. Kemudian menginspirasi gerak, ya. Jadi gerak tadi dengan musik itu bisa berimprovisasi, bisa berkembang lebih lagi. Dan yang terakhir adalah mengingatkan geraknya. Kalau ada kesalahan, misalnya harusnya geraknya A, dianya malah B, penarinya malah melakukan yang B, maka fungsi musik itu tadi adalah mengingatkan si penari bahwa gerakan ini berarti yang A, bukan yang B. Nah, kemudian di dalam menampilkan tari kreasi yang sesuai dengan musik iringan, yang mesti kita pahami adalah, dan kita ingat tentunya ketika kita ingin menampilkan tari kreasi baru, yang pertama kita mesti mengeksplorasi ragam tari. Maksudnya kita melihat gitu loh, melihat banyak tarian gitu. Supaya inspirasi kita juga banyak. Referensi gerakannya itu juga banyak. Makanya penari-penari profesional itu mereka sudah banyak makan tarian-tarian gitu loh, melihat jenis tarian-tarian gitu. Hingga mereka bisa bikin tari kreasi yang baru. Nggak mungkin orang bisa bikin tari kreasi baru kalau dia tidak mengeksplorasi tarian sebelumnya. Bisa juga melakukan eksplorasi mandiri. Nah, misalnya satu tarian aja deh, nggak apa-apa, nggak usah jauh-jauh. Misalnya tari Ratu Jaru aja gitu. Kita eksplorasi. Misalnya dari yang satu orang, kemudian 2 orang, 3 orang, 5 orang, sampai yang jumlahnya ratusan orang. Itu gimana sih? Ada perbedaan atau gimana gitu? Di situ kita bakal nambah pengetahuannya tentang bagaimana membawakan tari tersebut agar menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga itu menentukan musik pengiring. Ya, musik pengiring ini bisa kita buat sendiri. Ya, bisa juga pakai yang sudah ada, atau yang sudah ada itu kita modifikasi. Nah, rata-rata seni tari kreasi baru itu biasanya mereka menggunakan musik yang sudah ada. Musik yang sudah ada itu mereka gunakan, baru mereka mulai mengkreasikan tarian mereka. Dan yang terakhir adalah, ya ini tugas penari, yaitu memberi nyawa, tugas musiknya maksudnya, memberi nyawa pada tariannya. Jadi nyawa tari itu sebenarnya terletak pada pilihan jenis musiknya. Karena gini, kalau kita
menampilkan tari kreasi baru gitu dengan musik yang ya katakanlah musiknya siapa itu yang membawakan lagu Lati itu Word Weird Genius. Genius ya. Ya, ketika kita membawakan tari tari kreasi baru, tari Jepang gitu misalnya. Kira-kira cocok nggak itu dibawakan dengan lagunya Weird Genius gitu? Cocok nggak kira-kira? Ya, cocok atau enggak? Enggak sih kalau saya. Enggak ya? Cocok. Enggak. Bagus lagunya. Ya, itu namanya salah kamar itu, ya. Salah kamar. Tari kreasi baru tapi musiknya musik EDM gitu. Ya mungkin suatu hari ada orang yang bakal berbuat seperti itu, ya. Ya bahkan kita udah lihat ya beberapa gitu ada barangkali mereka menyatukan antara tari tradisional dengan musik-musik EDM gitu. Musik-musik yang modern. Ada. Ya, tapi mesti diingat nyawa dari tarian itu ada di musiknya, ya. Kalau kita memang yakin ketika menampilkan tarian dengan musik yang modern atau tarian modern dengan musik yang tradisional sebaliknya, ya sebenarnya tidak salah juga, ya, tidak salah juga. Kita menjadi bagian dalam kreasi tersebut. Ya, cuma sekali lagi kita simak dengan sesama, kita lihat dengan sesama apakah tarian tersebut cocok dengan musiknya atau malah sebaliknya. Ya, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sudah jam berapa nih? Oke, masih ada 10 menitan ya kita ya. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Andre, silakan Andre. Kan setiap orang tadi kan punya standar estetika yang berbeda-beda ya. Ya. Nah, kalau kayak misalnya ada lomba tari atau lomba musik itu standar digunakan tuh gimana? Kan harus objektif nilainya. Sebentar, apa tadi Andre? Boleh diulangi? Oh ya. Kalau misalnya standar itu berbeda-beda untuk setiap orang ya berarti subjektif. Kalau lomba-lomba tari atau musik gitu kan harus objektif ya, kan lomba. Itu cara penilaian gimana? Cara menilainya? Mm-mm. Cara menilainya ya? Iya. Oh ya, oke. Ya, di dalam lomba biasanya itu dewan jurinya telah dipilih Andre sesuai dengan tema dari lomba tarinya gitu. Misal yang dilombakan adalah tari kreasi baru gitu. Tari Jepang Samarinda misalnya. Ya tari Jepang ya, tari Jepang kan banyak nih bentuk kreasinya. Ada Jepang Tenggarong, Jepang Samarinda. Nah, tentunya jurinya itu adalah dari orang yang memang benar-benar menguasai tari Jepang itu sendiri. Nah, biasanya juri juga itu jumlahnya 3 orang gitu. Kenapa jumlahnya 3 orang? Agar penilaiannya lebih objektif. Ya, seperti yang kita tahu, yang namanya seni itu tadi ya, kan tadi sudah dikatakan ya, punya standar estetika yang masing-masing, kemudian penilaiannya itu cenderung subjektif ya, subjektif itu individual, terserah mereka gitu nilainya. Maka dari itu perlulah juri yang banyak, 3 misalnya, katakanlah 3. Nah 3 ini tadi itu memang sudah profesional di bidangnya. Nah makanya dalam hal ini mereka meminimalisir lomba tadi malah jadi lomba yang penilaiannya atau kompetisinya itu cenderung subjektif. Ya, memang di setiap lomba itu kadang kita ngelihat ada orang-orang nih ya yang subjektif, maksudnya itu disalahgunakan gitu. Gara-gara misalnya si A itu nampil, oh dari sekolah kita gitu, oh itu dari sekolah kita nilainya tinggi-tinggi gitu. Ya itu namanya one prestasi itu nggak bisa menilai secara objektif. Ya. Jadi cara menilainya adalah dengan itu tadi Andre, profesional, orang yang benar-benar profesional di bidang tari,
dikumpulkan dan mereka nanti akan melihat secara subjektif tentunya. Ya, nanti kan ada itunya tuh. Apa sih form penilaiannya? Yang dinilai apa? Mulai dari geraknya, improvisasinya, kemudian apa interpretasi dan lain sebagainya. Ya, jadi memang di dalam lomba itu juga kadang ada yang kasus-kasus seperti itu ya, kasus menangkan tuan rumah dan lain sebagainya. Jelas Andre? Jelas ya? Ya. Jadi yang nilai itu memang orang profesional, ya, profesional dan profesionalnya digabung jadi 3 bahkan 5 gitu. Oke, silakan yang lain ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Di chat. Oke. Nggak ada? Nggak ada lagi yang ditanyakan nih? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke kegiatan harian kita ya. Sebentar, saya share screen lagi. Nah, ini sudah saya buat ya. Sudah saya buat di Google Classroom. Silakan dicek Google Classroom-nya. Jadi kalian tinggal nyari video, 1 video aja, nggak usah banyak. Atau mau video yang tadi juga boleh. Tari Ratu Jaro tadi, yang di awal itu boleh. Nah, nanti silakan di kolom jawaban itu kalian jelaskan jenis tarinya apa, ya, jenis tarinya apa, alasannya mengapa, kemudian jenis musik yang digunakan apa. Ya, tadi jenis musiknya ada apa aja tadi? Musik internal dan eksternal. Musik internal dan Eksternal. internal dan eksternal. Oke, coba kita kembali lagi. Nah, ini. Ya, untuk jenis musik itu ada internal, eksternal, dan campuran. Nah, nanti jenis musiknya sebutkan yang mana dari 3 ini. Ops, maaf. Dari 3 ini yang mana? Sebutkan kenapa dan alasannya kenapa dia musiknya itu. Misalnya, oh musiknya musik internal gitu. Kenapa musik internal? Ya, dijelaskan alasannya di jawaban ya. Balik lagi ke awal tadi. Nah, ini jenis tariannya tadi apa? Apakah imitatif, heroik, atau kehidupan, atau drama tari? Ya. Oke, bisa? Bisa ya? Saya pikir itu sederhana. Ya. Silakan nanti dijawab pertanyaannya. Nanti ini materinya akan saya share di Google Classroom juga. Silakan dicek ya. Untuk lebih lengkapnya. Oke. Ada pertanyaan untuk aktivitas hari ini? Nggak ada ya? Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pembelajaran seni budaya kita. Dan minggu depan jangan lupa kita akan melaksanakan penilaian harian. Jadi nanti kalian pilih aja, kalian mau apa? Demonstrasi tari, ya, atau mau laporan observasinya. Nanti minggu depan itu untuk penugasan dari penilaian hariannya. Oke. Ya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ya, sekian dari saya, tetap jaga imun dan imannya, ya, tetap perhatikan protokol kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end ya.